Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya hadir bersama Bapak Wamen, Bu Dirjen dan staf khusus beserta Karohumas dalam konferensi pers ini ya. Teman-teman semua juga terima kasih atas kehadirannya. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa konferensi pers ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan penyaluran program bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2025 yang merupakan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang stimulus ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025 yang detailnya sudah pernah disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan. Program BSU merupakan salah satu program dari 5 paket stimulus ekonomi dengan target penerima sebanyak 17 juta pekerja atau buruh. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Adapun persyaratan penerima BSU adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan status keaktifan sampai dengan April 2025. C. Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota atau upah minimum provinsi bagi kabupaten atau kota yang tidak menetapkannya. Dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan persyaratan yang terakhir diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan. Dasar regulasi penyaluran BSU tahun 2025 yang pertama adalah Permenaker nomor 5 tahun 2025. Jadi ini yang pertama kami lakukan ketika kita sudah mendapatkan arahan terkait dengan kebijakan Presiden ini. Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh telah terbit tanggal, dan Permenaker ini sudah terbit tanggal 3 Juni tahun 2025. Kemudian untuk teknisnya kami juga menetapkan keputusan Dirjen PHI dan Jamsos nomor 4/737/HK.06/6 Romawi/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh tahun anggaran 2025, dan kemudian ada juga daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 18 Juni 2025. Bapak dan Ibu semua, penyaluran BSU tahun 2025 dilakukan melalui Bank Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.
kami juga mengantisipasi bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening Himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini sama dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan hari ini, ya, Selasa 24 Juni 2025, dari jumlah penerima BSU tahap 1 yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang, dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses. Untuk penyaluran tahap 2, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi. Demikian teman-teman semua. Ya, ini yang memang menjadi tantangan beratnya. Jadi data yang pertama adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi data dari BPJS Ketenagakerjaan itu yang kemudian kami harus verifikasi, harus kami validasi. Kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa data itu harus dikecualikan mereka yang ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka di sini yang kemudian butuh effort yang lumayan. Maka ketika teman-teman bertanya kepada kami, kapan nih cairnya, kapan cairnya? Ada dua isu sebenarnya. Yang pertama itu adalah isu kita ingin sangat hati-hati dalam memastikan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan, dan yang kemudian yang kedua tentu administrasi keuangan, karena anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun. Jadi itu dua proses, dan teman-teman setiap bertanya ke saya sudah katakan tunggu, kami akan lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah gitu ya. Secara regulasi kita sudah siapkan, data kita sudah rapihkan, dan kemudian kita sekarang mulai pada fase untuk penyalurannya itu secara bertahap. Gitu ya gambarannya. Pak, ini kan masih ada celah ya Pak, walaupun sudah turun dari waktu saya dapat itu 4,5, terus sekarang dapat dari terkait penyaluran ini kan baru tahap 2 juga masih berproses gitu kan Pak. Nah ini rencananya akan berapa tahap dan targetnya kapan Pak akan rampung Pak? Mengingat tadi berarti kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan sekitar 8,1 juta gitu kan Pak. Masih ada sisa yang cukup banyak gitu. Jadi targetnya kapan Pak? Jadi teman-teman pahami dulu prosesnya ya. Jadi kita punya data itu kita verifikasi, validasi, kemudian ada semacam pengecekan juga, pengecekan ulang di Himbara terkait dengan nomor rekeningnya, kemudian ada proses transfer, dan itu juga membutuhkan waktu. Yang kami sebutkan angka tadi yang sudah masuk ke rekening pada hari ini, ya. Karena pengiriman dari Bank Himbara sampai diterima masuk ke rekening, dari kami ke Bank Himbara ya, itu juga butuh waktu kan sebenarnya. Ada proses clearing atau apa tuh ya, ada, itu yang kemudian. Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi sebesar 2,4 itu hasil penyelesaian administrasi pada hari Jumat. Kita push, jadi tadi ada proses dari kami, ini kita terus berproses, ada proses juga pengecekan rekening dari Bank Himbara, ya, kemudian sesudahnya itu tinggal penerima upah menunggu ketika itu kemudian sudah ditransfer. Ya. Ya. Enggak dong, kan permintaannya secepat mungkin, jadi hitungannya dalam hari ini. Ya. Ya. Izin Pak dari. Iya, nanti saya menanya nanti dikejar-kejar lagi ya.
ya. Kita harapan program ini adalah meningkatkan daya beli, dan tentu ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan spirap gitu ya, bahkan di luar jam kerja pun kita terus melakukan ya proses percepatan untuk pengecekan dan semuanya. Ini kita bicara angka data yang jumlahnya jutaan ya. Ya, itu gambaran. Silakan. Ya, Pak.